Oke, kembali lagi di Dulbar Ngulik. Kali ini kita berada di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Kita kali ini akan coba mengulik tentang kesehatan. Kebetulan kita sudah bersama Dr. Titi Masrifahati. Memang bakalan terus Idul, bakal terus menghibur. Salam siang, salam siang. Selamat siang Bunda. Selamat siang Mas Sehat? Mugi. Alhamdulillah. Mugi sekarang ngulik ya. Ngulik. Kita tukang ngulik sekarang Bun. Kita izin hari ini coba kita pengen ngulik-ngulik tentang kesehatan. Kebetulan Bu Dokter ini kan seorang dokter. Bukan kebetulan ya, emang dokter ya. Udah dokter ya itu. Hari ini pas kita akan mengulik nih tentang kesehatan, dan semua harus tahu dulu bahwa Dr. Titi ini adalah ketua dari Dewan Pembina Himpunan Kader Penyuluh Indonesia wilayah Kota Bekasi. Betul ya Bun ya? Betul. Untuk penyuluh ini Bun, ini langsung to the point ya. Apa sih tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya tuh penyuluh itu? Jadi Hikapindo ini himpunan kader penyuluh Indonesia. Memang yang saat ini diawali ya, diinisiasi adalah masalah kader penyuluh di bidang kesehatan. Ya. Tentunya itu kader-kader yang ada di Posyandu, ya, yang mereka berjalan selama ini membina sasaran dari Posyandu, baik itu ibu hamil, ibu yang mau ber-KB, anak balita, bayi, dan juga lansia dan remaja. Terus langsung untuk Hipo apa tadi? Hikapindo. Untuk Hikapindo sendiri lebih ke apa untuk mereka nih para kader dan ya. Jadi Hikapindo memang dibentuk pertama diawali dengan kita melihat ya persoalan kader. Karena kader kesehatan ini kita mendengar aspirasi dari mereka bahwa kader-kader ini secara nasional itu masih kurang diapresiasi, sehingga kami sebagai lembaga yang dibentuk itu untuk menyuarakan, awalnya dari untuk menyuarakan apa sih aspirasi kader yang kira-kira menjadi hambatan mereka dalam bekerja. Jadi kami menyampaikan aspirasi kader untuk kesejahteraannya, bermula dari para kader itu ya. Ya, yang dirasa masih kurang ya diperhatikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kami juga melihat adanya peran kader yang sebagai penyuluh itu sudah semakin berkurang, semakin menyusut ya, yang seharusnya mereka bisa intens ya secara berkala memberikan penyuluhan-penyuluhan baik itu secara kelompok maupun door to door, perannya itu sekarang makin menyusut dibandingkan di 10 tahun yang lalu. Menyusut ya dibanding 10 tahun yang lalu. Untuk ini perlu diketahui juga, untuk Dokter Titi ini kan adalah gitu kan, dulunya adalah seorang PNS ya Bun ya. Betul. Berapa tahun dulu di PNS Bun? PNS saya sejak tahun 91 ya, jadi sudah cukup lama sekali. Cukup lama ya? Iya, Juga 25 ya? Tahun saya menjadi PNS, dari 6 tahun di kota Cirebon. Jadi saya menjadi kepala puskesmas di suatu wilayah yang disebut Puskesmas Nelayan ya, di Cirebon ya? Di pinggir pantai ya. Kemudian saya pindah ke kota Bekasi, saya di Puskesmas Bekasi Utara, kemudian di Bekasi Timur, dan kemudian saya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya. Sempat di RSUD ya? Setelah dari Dinas Kesehatan saya di RSUD, 11 tahun. 11 tahun? Ya. Wow, luar biasa. Ini makanya dari jejak langkahnya dokter ini, Bu Dokter cocok kalau sekarang jadi ketua pembina ya untuk penyuluhan para kader, kan nyambung masih di bidang kesehatan ya. Kalau untuk pantauan dokter nih Bu Dokter, dari saat melakukan keliling lah ya, pemantauan itu apa sih gejolak atau kendala-kendala yang ditemukan gitu? Saya melihat ada kesenjangan yang terjadi
yaitu tadi peran kader yang sudah berbeda dengan dulu ya. Jadi kader itu kan sebetulnya dibentuk atau ditugaskan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan sebagai kepanjangan tangan dari petugas kesehatan. Yes. Nah, dengan berlalunya waktu, ternyata peran itu sekarang sudah berubah. Saya melihat dan saya melakukan FGD ya dengan rekan-rekan kader, terutama di sini kader dari Pos KB. Bagaimana sih mereka masih berjalan tidak melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga balita, ya, namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga ya. Balita. Artinya kalau keluarga, ya keluarganya yang akan diberikan penyuluhan. Ternyata selama ini sudah tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu karena beban kerja dari para kader ini sudah lebih variatif ya, seiring dengan berkembangnya program-program kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan maupun yang ada kearifan lokal di masing-masing daerah. Nah, jadi saya melihat kenapa ya kalau peran kader ini nanti kita kembalikan lagi, bahkan kita lebih tingkatkan lagi untuk memberikan penyuluhan, bisa terjadi justru ini adalah peran preventifnya akan membaik. Jadi pengetahuan masyarakat tentang kesehatan itu lebih baik, tentunya nanti pencegahan-pencegahan akan lebih baik. Ya. Ini untuk Contoh para kader. saat ini kan stunting, kita dikagetkan. Saya termasuk yang kaget. Kenapa angka stunting kita mencapai nasional itu 24%? 24%. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Padahal negara kita sudah maju, kesejahteraan kita sudah meningkat tinggi. Tetapi kenapa balita kita yang dilahirkan tahun 2020 ya ke atas berarti akan berpotensi menjadi stunting. Nah, ini menjadi kontradiksi. Kalau asupan gizinya baik, seharusnya anak-anak yang dilahirkan tahun 2020 harusnya lebih baik dong dibandingkan anak-anak generasi yang lahir tahun 90 ya misalnya. Nah, kontradiksi nggak kalau bayi yang dilahirkan tahun 2000-an itu ternyata dia nanti akan menjadi generasi yang lebih pendek ya. Padahal made in tahun 87-an aja sudah tingginya 170 ya. Sedangkan yang dilahirkan tahun 2000-an, terutama 2020 yang sekarang diketahui, ternyata nanti dia akan berpotensi mereka akan pendek ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur. Kenapa ini bisa terjadi? Memang harusnya masih bisa ya Bun ya, berarti ya. Artinya ya orang kan taunya kan ibu bapaknya pendek, anaknya pasti pendek gitu. Ya. Nah, itu masih bisa diperbaiki atau gimana? Ya. Jadi ibu bapaknya pendek memang bisa aja ada faktor keturunan, tetapi sebetulnya masih bisa dimaksimalkan. Kalau dia gizinya baik ya. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa ini suatu keprihatinan yang ternyata permasalahan yang kita banyak baca ya dari penelitian, dari laporan-laporan, penyebabnya adalah konsumsi gizi yang tidak maksimal pada ibu-ibu hamil ya. Dan yang memprihatinkan lagi, ternyata remaja-remaja putri yang nanti dalam kurun waktu ke depan akan menjadi seorang ibu, banyak yang anemia, yang kurang darah ya, yang HB-nya kurang dari 11, 12 ya. Itu artinya tadi Bunda bilang para kader ini kan berarti artinya nggak maksimal begitu ya kerjanya? Ya, kurang maksimal untuk penyuluhan ya. Artinya atau penyuluhan itu sosialisasi lah ya, atau pembelajaran juga ya kepada orang tua anak gitu ya. Itu nggak ada waktunya karena memang tugasnya dadakan atau gimana? Ya. Dari data yang saya dapatkan memang setiap posyandu itu ada 10 kader yang sudah di SK-kan. Ya. Tetapi karena sasaran kita makin banyak ya, penduduknya makin banyak,
dan juga adanya kerja-kerja tambahan ya. Karena setiap program, misalnya ada program TBC, ada program dengan orang gangguan jiwa ya, ada program KB, program gerakan sayang ibu ya, ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan pendataan dan laporan-laporan yang sangat banyak ya. Itu keluhan dari kader yang saya terima ya. Dan saya menerima keluhan-keluhan itu bukan hanya Kota Bekasi, hampir semua kota ya. Nasional ya. Ya, itu sudah menjadi fenomena. Nah, inilah yang mengakibatkan peran utama kader sebagai penyuluh ya, itu menyusut dan karena maksimal. ya tidak maksimal karena dia membagi waktunya sulit. Tapi ya. itu setiap program itu orangnya beda kan? Orangnya sama itu dia. Orangnya sama. Iya. Maksudnya program KB. Ya, semua itu jadi merangkap jabatan. Itu tapi semua dari Kementerian Kesehatan ya? Enggak, ada yang dari BKKBN. Oh, beda-beda ya? Dari sosial. Jadi misalnya Bu Ani contoh, dia kader di program ini. Posyandu. Dia juga di KB. Oh, ada juga di KB. Bu Ani itu juga. Ya. Sedangkan program kesehatan sendiri nanti ada lagi programnya Puskesmas ya, yang banyak sekali. Berapa program sih Bun yang Bunda tahu? Yang saya inventarisir total ada 9 ya, di mana pendataan-pendataan seperti Rutilahu dan sebagainya juga melibatkan mereka-mereka juga. Orangnya itu juga, Bu Ani itu juga ya? Betul. Ini contoh ya, Bu Ani itu nomor contoh. Nah itu, jadi peran kader sulit ya membagi waktu dan ditambah lagi karena sekarang untuk pertanggungjawaban administrasi itu mereka juga berkutat dengan laporan-laporan. Jadi yang harusnya dia intens lebih banyak ya, door to door ke ibu hamil misalnya, itu dia jadi berkurang. Kemudian jadi program yang lain akhirnya sedikit-sedikit, tidak ada yang tuntas-tuntas ya. Ya harusnya kerjanya setiap hari di satu program itu, setiap hari ada misalnya ya, dibagilah hari ini apa ini. Nggak bisa karena dia banyak program diikutin. Dan laporannya banyak sekali. Mereka mengeluhkan sekarang laporannya. Dan itu memang kekurangan SDM atau gimana sih Bun? Kok bisa? Ya, kekurangan kalau menurut saya. Ya? Kekurangan. Jadi kalau kita lihat kan jumlah sasarannya, misalnya balitanya banyak ya, terus programnya banyak ya, penduduknya kan tambah banyak ya. Sedangkan jumlah kadernya masih tetap, itu mungkin perlu ditambah ya. Itu yang perlu. Atau juga kalau menurut saya berbagai hal yang kaitan pendataan kembali lagi aja kita satu data, jangan setiap institusi membuat pendataan. Misalnya satu pendataan, contoh kayak BPS gitu ya, Badan Pusat bisa Statistik, dimanfaatkan. Bikin program baru atau sistem gitu ya. Ini untuk pendataan si ini, untuk ini gitu ya. Jadi sekali data artinya bisa berapa program? Bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Betul. Nah, itu kendala yang selama ini ya. Kendala yang saya temui itu. Jadi para kader ini ya. Kemudian juga keluhan dari mereka itu prasarana untuk penyuluhannya juga tidak ada. Fasilitas sarananya. Iya, minimalis ya. Ada satu kecamatan untuk stunting misalnya ya. Jadi ada buku-buku yang kita untuk lakukan simulasi ya. Karena penyuluhan itu kan tidak hanya kita bicara, ya, tapi dia sampai bisa membuat penjelasan terhadap permasalahan. Jadi solutifnya apa gitu kan, sampai seperti jadi itu. Harusnya ada orang bisa mengambil keputusan. Ya. Nah itu alat peraganya juga tidak ada. Saya lihat waktu itu saya juga sempat mensurvei. Ternyata satu kecamatan hanya satu. Bagaimana ini ya? Karena harganya cukup tinggi. Saya lihat di Tokped itu ya, itu saya lihat harganya sekitar 5 jutaan. Mahal juga ya. Tapi ya kalau dibandingkan dengan PAD masing-masing daerah yang didapat masih bisa lah anggaran itu ya sebetulnya. Karena kan untuk kita juga kan. Ya saya harapkan sih setiap program bisa dikaji secara bersama sehingga bisa mungkin nanti dalam perencanaannya bisa
mana yang prioritas, mana yang mempunyai daya ungkit yang paling tinggi, itu betul. yang diutamakan. Nah, kalau tidak untuk sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, kalau untuk pantauan Bunda sendiri untuk anak yang misalnya gizi buruk gitu, misalnya di Kota Bekasi ini nih ya, itu lebih banyak tuh karena apa sih Bun penyebabnya gitu? Jadi penyebabnya diketahui ini kan wilayahnya perkotaan. Ternyata pola makan, terutama pada remaja putri dan ibu-ibu muda yang masih produktif ya. Nah itu ternyata pola makan mereka sudah berubah. Ya. Yang tadinya dia mengkonsumsi makanan yang fresh, yang alami, sekarang lebih banyak makan makanan yang pakai pengawet, kemasan. Kemudian makan makanan yang kandungan gizinya sudah sangat minimal ya, karena dia diawetkan. Makan makanan yang fast food ya. Jadi sekarang kan remaja kita makannya apa ya? Karena kesibukannya dia takut macet sehingga makanannya yang instan. Jadi nggak mau masak lah ya, nggak sempet ya. Terus makanan kekiniannya juga sekarang kan variasinya seperti cireng, cilok seblak yang tadi kandungan gizinya sudah banyak berkurang ya. Memang kalau membatasi jajanan gitu ya agak susah ya Bun ya. Memang udah jadi budaya kayaknya ya, dikit-dikit jajan gitu kan. Yang apa online ada atau pesenan gitu kan. Ini kembali lagi ke Bepom ya. Kalau untuk jajanan itu, karena saya pernah bertanya ke Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan nggak bisa menyatakan jajanan ini dilarang karena belum ada keterangan dari Bepom. Contoh kayak kemarin yang belum lama ini Ciki Ngebul ya. Ciki Ngebul itu kan. Akhirnya kan sekarang sudah dilarang karena sudah ada keterangan dari Bepom. Itu berbahaya ternyata. Dan ada lagi jajanan-jajanan lain yang kita belum tahu juga kan sebetulnya kan ya. Bahannya apa gitu ya Bun ya? Ya itu kan izin edarnya ya. Tapi yang terpenting di sini sebetulnya tadi edukasi terhadap keluarga itu untuk kembali ke makan makanan yang alami. Itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada kita tadi sweeping makanan yang berbahaya dan sebagainya. Itu kan perlu tadi ada instansi yang khusus ya. Tetapi kalau masyarakat kita sudah dicerdaskan, ibu rumah tangganya bisa menjadi manajer di dalam rumah tangganya untuk mengatur pola makan keluarganya, itu jauh lebih signifikan mengubah kebiasaan makan keluarga itu. Apalagi kalau di rumahnya bikin hidroponik tanaman. Wah itu lebih bagus lagi ya. Kan program pemerintah banyak membuat kebun keluarga ya, kebun gizi, bisa hidroponik. Kemudian sekarang kan nanam polybag ya. Saya soalnya nanam juga di polybag, nanam sayuran. Nah itu biayanya juga murah ya. Kemudian bibitnya juga bisa kita dapetin dari sisa-sisa dapur kita ya. Nah apabila itu diintenskan itu kan ada manfaatnya, setidaknya membantu ya. Kalau untuk kesehatan ya ini kan bulan Ramadan ya, ada tips-tips nggak sih Bun untuk masyarakatnya di bulan puasa untuk jaga kesehatannya tuh gimana, kayak misalnya buka puasa jangan maruk-maruk juga atau ya jadi pola makan yang seimbang tetap harus dipertahankan. Untuk itu karena kita makan kan sahur dan buka ya. Jadi makan sahur itu sangat baik ya, karena itu akan menjaga energi kita yang cukup sampai ke waktu maghrib ya. Kemudian kurangi makanan-makanan yang berlemak ya, perbanyak lagi tuh sayuran ya, kemudian buah-buahan ya, dan juga kurangi makanan yang terlalu banyak garam ataupun terlalu manis, tetap dijaga. Jadi jangan karena kita lapar nanti waktu buka kita makannya berjoran ya. Dan yang penting sebetulnya juga ada minumnya, itu harus cukup minumnya ya. Jadi minum, kita tahu bahwa minum itu 2 liter sehari. Nah itu terdiri dari 8 gelas tuh 8 gelas per hari ya? Ya 8 gelas itu kapan aja. Kapan tuh? Waktu buka ya.
pertama pasti aus kan. Oh. Nah itu minum yang hangat dan tidak usah terlalu manis. Oh, berarti pas buka-buka tuh hangat, jangan terlalu manis. Ya, kemudian itu bisa ya 1 gelas. 1 gelas. Karena aus banget tuh ya. Yes. Kemudian kita sholat maghrib. Sholat maghrib. Nah di sholat maghrib masih aus kan? Aus lagi. Nah itu minum lagi, Minum lagi. ya. Kemudian kita berbuka puasa. Ya. Berbuka puasa kemudian habis makan pasti minum. Minum 1 gelas. 1 gelas. Kemudian sholat isya, minum Minum lagi. terus habis terawih, Habis tarawih capek tuh. minum lagi. Kemudian bangun tidur, minum lagi. Bangun tidur pas mau sahur itu ya? Iya, bangun tidur langsung kita minum ya. minum. Kemudian setelah makan sahur minum lagi. Minum lagi. Jadi total 8 gelas gitu. Nah itu kita akan lebih fit. Oh, siap-siap. Tapi dirangkum nggak boleh ya, 1 galon sekaligus. Gitu. Bahaya juga ya. Ya penting juga jangan habis makan langsung tidur. Oh. Misalnya habis sahur langsung tidur, sebaiknya ada jeda waktu dulu ya. Iya, ya. Kalau orang Muslim kan biasanya habis sahur ya sholat dulu tahajud, iya. atau apa dulu lah ya kan, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Ini luar biasa. Oke, ini berarti dari pantauan Hikapindo atau Himpunan Kader Penyuluh Indonesia, dari kinerja, ya ini kan bukan kita menjudge atau menilai ya Bun ya. Ini sebuah kritikan berdasarkan data bahwa maksimal dalam kinerja para kader nih minim yang menyusut ya. Untuk penyuluhannya. Untuk penyuluhannya. Jadi ya diharapkan dengan adanya pesan-pesan seperti ini ya penyuluhan ditingkatkan gitu ya Bun ya. Jadi untuk keluarga itu lebih diberikan penjelasan sampai ke solusinya gitu ya Bun ya. Bahwa ya memang harusnya tugasnya seperti itu kan para kader itu ya. Betul. Bukan cuma ngundang suntik. Ya itu kan petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatan juga melakukan edukasi juga. Nah, tapi kan waktunya terbatas. Karena bukan tugas dia kan. Tidak bisa terus menerus. Iya, karena nah memang kader itulah yang dia bisa door to door. Karena kebetulan kader itu kan tinggal di wilayah di situ. Dia bisa lebih intens terhadap masyarakatnya. Dan mudah-mudahan juga untuk setiap pemerintah daerah gitu Bun ya. Betul. Ditambah juga tuh jumlahnya. Kemudian perhatiannya ya diberikan juga apresiasi supaya mereka lebih termotivasi lagi. Karena masih sangat memprihatinkan kondisi kader-kader untuk diberikan insentifnya. Itu masih sangat rendah. Sangat rendah ya. Padahal kan kerjanya juga lumayan penting ya. Ya. Sangat penting malah ya. Sangat penting karena kalau dulu kader Posyandu itu kerja cuma H-2 ya. H-2 dia menentukan siapa ada bayi baru lahir enggak, ada ibu hamil baru atau tidak. Kemudian H-1 dia mengingatkan untuk datang ke Posyandu esok hari ya. Pekerjaannya dulu simple ya. Tapi sekarang kan sudah kompleks karena programnya sudah banyak ya. Nah, jadi tadi mereka ditambah beban kerjanya banyak, kemudian banyak laporan sih yang saya dapatkan dari mereka itu. Laporannya terlalu banyak, bahkan juga mereka menginginkan, jadi mengusulkan diberikan tablet lah untuk dia mengirim laporan. Selama ini kan mereka pakai HP. Supaya simpel ya. Iya. Siap. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan lah ya. Bisa tablet, syukur-syukur laptop deh. Iya, laptop ya. Karena saya sudah pergi juga ya di beberapa wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Itu sama ya. Jadi untuk alat kerja mereka kurang. Jadi untuk membuat laporan juga mereka alat kerja kurang. Kemudian alat peraga untuk penyuluhan juga kurang. Dan mungkin juga perlu di-refresh lagi kader-kader itu untuk keterampilan atau skillnya dalam memberikan penyuluhan. Yes. Ya artinya kan ini di zaman serba modern ya, zaman serba digital modern yang serba wow lah. Apalagi Kota Bekasi, Kota Depok itu penyangga ibu kota. Harusnya fasilitas tuh, karena kader-kader ini bertugas untuk penerus bangsa juga kan.
Jangan sampai penerus bangsa kita Indonesia ke depannya kurang gizi semua, bingung juga ya Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Nah, ini untuk perlu diketahui juga, Dokter Titi ini selain menjadi ketua pembina penyuluhan dari Hipkapindo, Dokter Titi ternyata juga ini kan sebagai direktur utama Rumah Sakit Ananda. Berhubungannya kesehatan lagi gitu kan. Betul. Memang kesehatan terus, dan beliau juga punya klinik apa namanya Bun? Klinik Alivia Klinik di Alivia Perumnas 3 di Perumnas 3 Bekasi Timur ya. Ini segudang jabatan, segudang kegiatan ya kan. Tapi Bunda nggak punya restoran atau apa enggak kan? Ada juga. Restoran saya ada satu warung sate babi ya, itu sate kambing. Sate kambing. Nah, kambing namanya? dan temen-temennya ya, ada gulai. Namanya warung sate babi. Kemudian yang kedua baru launching sekitar 1 tahun, itu ada saung Kang Oban, itu khas makanan Sunda. Itu kalau makan di situ pasti kesehatannya terjamin. Karena yang punya dokter. Boleh nanti kita taruh tuh Google Map-nya tuh di deskripsi ya, alamatnya kalau pengen tahu. Pokoknya terima kasih Bu Dokter, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dul baru ngulik pasti akan ngulik kedalamannya lebih dalam lagi. Ikutin terus, kita aye bareng. Kita teriak aye. 1, 2, 3. Aye.